Halo guys, welcome back to my YouTube channel. Nah, apa kabar kalian semua? Aku harap kalian dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Di sini aku akan bahas khususnya untuk orang-orang yang sudah ada di Jerman, tapi baru datang di Jerman dan nggak tahu gimana sih cara ngabisin uang. Ada banyak banget cara ngabisin uang di Jerman. Salah satunya menghabiskan uang yang bermanfaat adalah dengan cara membeli produk asuransi. So, kalau kalian penasaran apa sih manfaatnya dan apa aja asuransi yang ada di Jerman, stay tune. Nah, guys, jadi kalau kalian di Jerman, pertama kali kalian datang itu yang salah satu dari hal yang terpenting yang kalian lakukan adalah mendaftar ke asuransi. Biasanya itu untuk asuransi kesehatan kalian. Di situ kalian itu di cover asuransi kesehatan, asuransi untuk pensiun, terus asuransi untuk perawatan, asuransi untuk sosial. Setidaknya itu sih guys. Terus kalian itu bisa juga tambah asuransi-asuransi yang lain yang bakal aku bahas kali ini, tapi setidaknya 4 asuransi ini harus kalian bayar, baik itu dari pemerintah ataupun privat ataupun kalian itu bayar tambahan. Khusus untuk kalian yang baru datang dan pendapatan kurang dari 3.000 euro bersih, itu kalian cukup banget untuk versi Harum yang dari pemerintah guys. Tapi bayangin guys, kalau misal kalian jalan terus tahu-tahu jatuh atau oke itu gampang sih guys, itu kalian bisa pakai asuransi yang aku tadi bahas. Atau misal kalau kalian lagi masak terus kalian di Wonong terus keluar api, misal korslet gitu guys. Terus bonung kalian itu ada efeknya, misal ada sedikit yang kebakar kayak gitu, atau kalian ngeklik suatu link di internet yang nggak kalian tahu asal muasalnya, apakah itu terpercaya atau enggak. Terus tahu-tahu rekening kalian habis kayak gitu, dan jujur ini aku ngalamin sendiri guys. Aku bakal spill kalian kenapa di sini penting banget buat ngelindungin diri kalian, salah satunya untuk membayar asuransi kayak gitu guys. So, kalau kalian mau tahu asuransi tambahan yang ada di Jerman itu apa aja guys, disclaimer, di sini aku nggak nyebut brand asuransi karena aku bukan agen asuransi guys. Dan kalian wajib tonton sampai habis karena di belakang aku bakal bahas berapa sih kurang lebihnya asuransi yang aku bayarkan atau yang bisa kalian bayarkan. Terus apakah kalau misal kalian nggak pakai asuransi tersebut, kalian bisa dapat duit kalian balik atau enggak? So, stay tune. Pertama guys, yang paling penting adalah asuransi tambahan untuk gigi kalian. Di sini kesehatan gigi itu sangat penting dan kalian itu sebagai orang yang sadar kesehatan setidaknya minimal 1 sampai 2 kali pergi ke dokter gigi selama setahun. Nah, di asuransi yang diberikan pemerintah atau yang kalian bayar itu, asuransi pemerintah itu menyediakan kalian untuk membersihkan kanang gigi itu ada reimbursement sebesar tergantung sih guys masing-masing asuransi mulai dari 30 euro atau 40 euro dan seterusnya kayak gitu guys. Tapi guys, biaya yang kalian keluarin untuk membersihkan karang gigi itu otomatis akan lebih mahal daripada yang asuransi kalian berikan kembali ke kalian kayak gitu. So, misal kemarin aku bayar untuk bersihin karang gigi atas bawah, itu namanya Professional Zahnreinigung
€120 dan itu cuma dikembaliin €40 dari asuransi aku. Bayangin guys, kayak gitu. Berapa banyak yang harus kalian bayar ya kan? Jadi di sini asuransi tambahan untuk gigi khususnya guys, kalau kalian yang masih di umur muda itu akan lebih mahal dan kalian yang usianya lebih dari 30 tahun, otomatis itu akan lebih mahal. Di sini kalian benefit banget kalau rentang usia kalian adalah 25 sampai 30 tahun, itu biaya yang bisa kalian bayarkan untuk asuransi gigi ini guys, mulai dari €10. Kayak gitu guys, tapi itu juga nggak di-cover penuh. Biasanya kalau kalian mau di-cover penuh, itu mulai dari €17-18 guys. So, ada lagi guys, asuransi yang perlu kalian buat, namanya Haftpflichtversicherung. Ini tuh contohnya kalau misal kalian mecahin kaca mobil orang, kalian mecahin em, apa namanya, misal tempat makan teman kalian kayak gitu, gelas teman kalian di tempat kerja kayak gitu. Terus mereka minta kolega kalian tuh minta buat diganti. Kalian bisa ajukan ke asuransi ini. Kurang lebih itu kalian perlu bayar dari €4 guys, kayak gitu. Terus yang tadi aku bilang guys, kalau misalnya kalian itu kena apes ngeklik link terus kalian itu apa namanya, misal kartu kredit atau kartu debitnya itu dibobol orang atau misal PayPal kalian atau misal Apple Pay kalian itu dibobol orang, itu kalian bisa cegah dengan cara beli namanya Cyberversicherung atau misal atau nama lainnya itu aku nggak tahu sih guys nama lainnya apa, pokoknya itu nama yang aku punya itu Cyberversicherung dan kurang lebih aku cuma bayar per bulan ke bank aku tambahan itu kurang lebih €3 guys, kayak gitu. Dan kalian itu bisa kalau di bank-bank tertentu mereka itu kayak kasih cashback kalau kalian misalnya mau bayar Versicherung ini, kayak gitu guys. Terus, semisal kalian punya mobil atau punya motor atau punya sepeda elektrik, kalian itu perlu banget bayar KFZ Versicherung. Nanti di situ kalian kalau ada kerusakan-kerusakan itu bisa kalian klaim lewat KFZ Versicherung ini guys. Kalau bahasa Indonesianya asuransi untuk kendaraan. Nah, ada lagi guys, kalau misal kalian udah agak lama nih di Jerman atau pasangan kalian itu punya Wohnung atau kalian punya Wohnung sendiri atau kalian lagi nyicil Wohnung itu penting banget kayak misal untuk menjamin mebel kalian. Kalau misal kalian rentalin juga Wohnung kalian, itu misal mebel kalian rusak atau kulkas kalian rusak atau misal tadi kena kebakaran, itu kalian bisa bayar Hausratversicherung atau namanya asuransi isi rumah kayak gitu guys. Aku sih nggak beli asuransi ini guys, jadi untuk berapa banyak yang bisa dibayarkan itu kalian bisa searching langsung di Google ada pastinya guys. Terus ada lagi kalau misal kalian itu mau jadi pasien di kelas utama dan kalian itu dapat satu bed dalam satu kamar ketika kalian dirawat di rumah sakit, kalian bisa banget tuh guys bayar private health insurance. Jadi kalian nanti itu kurang lebih per bulan itu €100. Nah, untuk tinggal di rumah sakit itu kalian bisa dapat fasilitas premium kayak gitu, guys. Karena umumnya di rumah sakit di Jerman ini satu kamar itu 2 sampai 3 orang. Kalau kalian yang mau punya peliharaan itu perlu banget kalian daftarin ke pet insurance. Kalau di sini dibilang Tierkrankenversicherung. Untuk tarifnya aku nggak paham, tapi kurang lebih itu €20 per bulan. Penting banget karena
hewan peliharaan di Jerman itu dihargai sebagai mana layaknya makhluk hidup yang punya hak sendiri kayak kalian, kayak gitu guys. Kalau kalian sakit, kalian harus ke dokter atau ke rumah sakit, begitu juga dengan peliharaan kalian guys. Nah, di sini aku mau lanjutin. Jadi, kalau misal kalian terus-terusan sakit atau misal kalian nggak mampu kerja karena kalian itu sakit lebih dari 6 minggu, guys, itu nanti nggak dibayar oleh perusahaan. Kalian nanti akan dibayar oleh Krankenversicherung kalian, yang mana itu jumlahnya nggak penuh, guys. Kalian itu cuma dibayar kurang lebih 60%. Nah, disability insurance atau Berufsunfähigkeit Insurance di sini itu bermanfaat buat kalian kalau kalian yang memang ada prognosa sakit, terus kalian itu pasti suatu saat akan ada burnout. Itu penting banget untuk kalian. Nanti kalian bisa klaim dari asuransi ini ataupun saat kalian sudah mau pensiun gitu guys. Kemarin aku searching tentang asuransi ini itu kurang lebihnya mulai 100 euro per bulan kayak gitu guys. Tergantung dari apa yang kalian mau saat kalian nanti pensiun dan berapa pendapatan kalian kayak gitu. Yang paling penting nih guys, kalau kalian misal tersandung masalah di Jerman, kalian itu butuh banget yang namanya pengacara. Dan jangan salah guys, pengacara di Jerman ini enggak murah. Sama sekali enggak murah guys. Bahkan enggak ada konsultasi secara gratis. Paling murah itu guys, kalian harus bayar 35 euro hanya untuk 1 jam konsultasi. Sedangkan biaya yang dikenakan kalian itu dari pengacara kurang lebihnya mulai 400 euro guys. Dan itu tergantung pengacaranya, mereka kadang mau per jam. Bayangin guys, 400 euro per jam atau mau per kasus. Tapi nanti biasanya asuransi ini akan di-cover kalau kalian punya yang namanya Rechtsschutzversicherung kayak gitu. Asuransi legal atau legal assistance. Itu kalian bisa bayarkan mulai dari paling sedikit nih guys, 18 euro per bulan kayak gitu. Nah, kalau kalian mau punya anak atau berencana punya anak atau membawa anak di sini dan kalian itu resiko kerjanya itu tinggi, kalian penting banget guys untuk punya namanya life insurance atau Lebensversicherung. Di sini itu akan dijamin dari pemberi asuransi kepada kalian ketika kalian itu tidak mampu memberi nafkah atau memberi makan keluarga kalian kayak gitu kan, atau saat kalian sakit atau saat kalian meninggalkan dunia ini guys kayak gitu. Itu penting banget, Lebensversicherung. Sebenarnya banyak lagi sih guys Versicherung yang ada di Jerman ini, karena Versicherung atau insurance atau asuransi itu merupakan bisnis yang sangat oke banget kayak gitu kan, tapi nggak kayak di Indonesia guys. Di sini itu dihitungnya fair guys, asuransi itu. Kalian itu pendapatannya berapa, terus dalam jangka berapa tahun, itu kalian bisa hitung sendiri dan bisa kalian sesuaikan dengan kemampuan kalian sendiri. Dan kalau misal kalian mau itu secara berkelanjutan akan diperpanjang secara otomatis. Kalau enggak, kalian harus berhenti kayak gitu atau kundigung bahasa Jermannya, guys. Nah, apakah yang kalian bayarkan asuransi itu dapat kalian peroleh balik kayak gitu, guys? Karena pengalamanku kalau semisal di Indonesia kalian nambah asuransi dalam jangka tertentu,
kalian misal nggak pakai atau misal kalian mau berhenti dari asuransi tersebut, kalian itu nggak dapat apapun, sepeser pun nggak dapat, guys. Di Jerman beda halnya, kalian bisa tanya langsung ke pihak asuransi apakah mereka mau reimbursement atau mau bahasa Indonesianya apa ya, guys? Kembaliin sebagian dari iuran yang kalian bayarkan, atau kalian nanti bisa klaim ke Finansamt kayak gitu, guys. Pas kalian ngajuin permohonan laporan pajak kalian, itu nanti kalian bisa klaim di situ, guys. So, apakah worth it punya asuransi di sini? Kalau menurut aku pribadi, guys, dari pengalamanku, itu worth it banget. Kehilangan duit di Jerman itu nggak seberapa, guys, daripada yang harus kalian bayarkan saat kejadian itu sudah terjadi, kayak gitu, guys. Kayak misalnya di sini kalian punya lubang di gigi, itu kurang lebih biayanya mulai dari 120 euro sampai 3.000 euro tergantung apa penanganannya, dan asuransi juga pun ada yang mau seketika itu juga cover, ada yang nggak mau, kayak gitu, guys. Atau misal kalian pecahin kaca mobil yang harganya 100-200 euro, terus kalian nggak punya half liver serum, kalian yang apa sendiri, guys, kayak gitu. So, semoga kalian dapat informasi yang bermanfaat dari YouTubeku kali ini, dan aku harap kalian suka, kalian boleh share ataupun subscribe, dan kalian juga boleh like kayak gitu, guys. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.